ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Dan masih berada di dalam pembahasan yang ke-14 dari kitab ini, yaitu Shaum Ramadan ila Fityanil Islam, puasa Ramadan bagi para pemuda Islam, sampai pada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Beliau berkata, walis-shaumi khususiyatun ala sairil ibadat, dan puasa memiliki kekhususan tersendiri di atas ibadah-ibadah yang lainnya, min jihati annahu amalu sirrin, dari sisi bahwasanya puasa adalah amalan sir. Apa sir? Pak Aziz tahu ini sir nih, tersembunyi, amalan yang tersembunyi. Dari sisi apa? La ya'lamuhu illallahu ta'ala, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Wa la ya'rifu haqiqatahu wa la yarahu ahadun minal khalq, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Siapa yang bisa melihat orang puasa? Adakah di antara kita yang bisa melihat dan memastikan orang ini puasa atau tidak? Kecuali dia memberitahu, saya sedang puasa, atau kita tahu dia tadi sahur. Tapi apakah kita tahu hakikatnya dia puasa beneran atau tidak? Jangan-jangan di pagi hari ada undangan makan dia, padahal sahur bareng kita, ya. Di siang hari, di sore hari, wah, lemes, puasa beneran nih kayaknya, padahal tadi pagi habis sarapan. Nggak ada yang tahu orang puasa hakikatnya sesungguhnya, kecuali hanya sekedar pengakuan, mengaku hari ini saya puasa. Tapi apakah hakikatnya kita tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu, Allah berfirman di dalam hadis, yaitu hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu yudha'aful hasanatu bi'ashri amsalihah. Setiap amalan anak Adam baginya akan dilipat gandakan satu kebaikan semisal 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalas dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya amal anak Adam, amal saleh yang dikerjakan anak Adam, maka ada kesempatan untuk dilipat gandakan mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Satu amal soleh bisa dibalas sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Berbeda dengan dosa. Satu dosa maka akan dihitung satu kesalahan, bisa menjadi berlipat-lipat kalau kita memberikan contoh buruk. Tapi kalau itu dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan mengajarkan dosa kepada orang lain, kita tidak mencontohkan keburukan pada orang lain, maka dosa kita dihitung sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Adapun dalam masalah amal soleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berlipat-lipat antara 10 hingga 700. Illa sauma, kecuali berpuasa. Ini menunjukkan puasa itu kalau dari segi jumlah nampaknya tidak ada apa-apanya. 700 kan banyak, tapi ingat masih ada angka 1000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta. Lebih tinggi dari berapa? 700. Ya, memang kalau dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10, maka 700 itu sangat luar biasa. Adapun puasa tidak disebutkan secara jumlah, namun dari konteks hadis ini bisa kita pahami maknanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Kalau Allah berkehendak akan dibalas mungkin 701, 702, bahkan 1000, bahkan 100.000, bahkan 1 juta. Kalau Allah berkehendak bisa dibalas sedemikian rupa. Wa ana ajzi bih, dan ini yang menunjukkan dan aku yang akan membalas dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya akan memberikan balasan lebih dari 700 jika Allah berkehendak. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan puasa itu untuk Allah. Di antara maknanya adalah puasa adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, bukan berarti amal yang lain tidak dicintai, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa. Namun ada pula yang mengatakan bahwasanya puasa ini berbeda dengan amal soleh yang lain, seperti yang tadi kita sampaikan. Sholat bisa dilihat, ya, orang haji bisa dilihat, orang zakat bisa dilihat apa yang dikeluarkan, tapi orang puasa nggak ada yang tahu. Jadi seakan-akan orang kalau sudah benar-benar berpuasa yang hakiki, maka dia akan mengikhlaskan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau orang benar-benar berpuasa lillah, maka dia tidak akan tergoda dengan berbagai macam makanan dan minuman dan pembatal-pembatal yang lain. Kecuali orang yang memang tidak niat puasa, di hadapan manusia dia berpuasa, tapi ketika sendirian dia makan, dia minum, maka orang ini tidak berpuasa. Meskipun di hadapan manusia berpuasa, namun orang yang benar-benar berpuasa dikala sendiri, dikala keramaian, dia tidak akan makan dan minum. Dan ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ada kalanya di keramaian sholat kita lebih khusyuk, sholat kita lebih syahdu, lebih lama. Tapi kalau sendiri sholat kita seenaknya, padahal sama-sama niatnya kita lillahi ta'ala, tapi ada gangguan-gangguan, bisikan. Kalau ramai, kita ingin agar tampil lebih baik di dalam sholat kita. Disitulah letak riya.
Sedangkan puasa apa yang mau kita pamerkan? Ya, justru kalau ada orang riya berpuasa, ya bisa jadi dia nggak puasa. Ya, menampakkan seakan-akan dia lemes, seakan-akan dia lapar, padahal tadi habis sarapan baginya, agar dibilang puasa. Maka orang semacam ini dia tidak berpuasa, jelas dia tidak berpuasa. Sedangkan orang yang berpuasa, maka apapun tidak akan bisa mengganggunya. Saat sendiri dia tidak berani memakan dan minum, saat keramaian pun juga demikian. Ini menunjukkan dia puasanya lillah. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa innahu li, puasa itu untukku, hanya Allah yang tahu hakikat yang sesungguhnya, maka Allah lah yang akan membalasnya. Berapa kali lipat? Sesuai kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak akan dibalas dengan lebih dari 700 kali lipat. Nah, inilah kekhususan puasa yang membedakan dengan amal yang lain. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wal muslimu indama yasumu, dan seorang muslim tatkala ia berpuasa, la yasumu faqat anit ta'ami wasyarab, hendaknya dia tidak berpuasa hanya dari makan dan minuman saja. Ini mengisyaratkan beliau akan menjelaskan di antara ada puasa. Wa innama yasumu aidan an sayyiatil a'mal, dan hendaknya dia juga berpuasa dari amal-amal yang buruk, wa masawiil aqwal, dan dari ucapan-ucapan yang buruk. Jadi orang yang berpuasa tidak sepatutnya hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga apa? Mulutnya berpuasa dari berkata kotor, dan perbuatannya berpuasa dari berbuat jahat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan kotor, masuk di dalamnya dusta, ghibah, namimah, segala macam dosa dari ucapan-ucapan manusia, wal amal bih, dan berbuat jahat, berbuat kotor dari tindakan-tindakannya, berbuat zalim, maka Allah tidak butuh tatkala ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh apa? Puasanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, tidak ada di dalamnya berkata kotor dan berbuat kotor. Pembatal-pembatal puasa hal yang sudah ma'ruf, makan, minum, jima di siang hari di bulan Ramadan atau yang semakna dengannya, ya, dan semakna dengan makan dan minum. Adapun berkata kotor, berbuat jahat, maka bukan termasuk pembatal puasa. Namun ini bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya dia hanya mendapatkan puasanya sekedar sah tapi nggak ada pahala. Maknanya orang ini tidak perlu membayar puasanya, artinya dia tidak dianggap meninggalkan puasa, tetapi puasa yang dikerjakan tanpa pahala, bahkan bisa jadi apa? Minus, karena kezaliman, karena ucapan yang dia ucapkan. Jadi Allah tidak butuh puasanya, Allah hanya mencatat puasa ini sah, tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti, namun Allah tidak memberikan balasan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan kotor. Sehingga kita hanya dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahala.
padahal sepanjang hari kita sudah menahan diri dari hal-hal tersebut. Dan ketika buka kita hanya mendapatkan kepuasan makan dan minum, tapi pahala nggak dapat. Ini menunjukkan orang yang berpuasa tapi tidak menjaga adab-adabnya, dia merugi. Satu-satunya keuntungan hanya puasanya sah, dia tidak perlu mengganti. Itu saja keuntungannya, selebihnya nggak dapat apa-apa. Dan sebagai seorang muslim tentu ini suatu kerugian. Sudah beramal tapi nggak dapat pahala, bahkan justru mendapatkan dosa dengan sebab ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, laisa siyamu minat ta'ami wasyarab walakin minal kadhibi wal batili wal lagwi. Bukanlah puasa itu hanya menahan tidak makan dan tidak minum saja, akan tetapi puasa hendaknya menahan dari dusta, dari berkata batil, dari berkata yang sia-sia. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga dari dusta, kebatilan dan kesia-siaan, maka sama dengan tidak berpuasa. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athimi wa da'adal khadimi. Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu juga berpuasa, pandanganmu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa dari dosa atau dari dusta, dari dosa, dan jauhi melukai atau mengganggu seorang pembantu. Wal yakun 'alaiha waqarun wa sakinatun yauma siyamik, akan tetapi hendaknya engkau penuh pengagungan dan ketenangan di hari engkau berpuasa. Wala taj'al yauma siyamika wa fitrika sawa, dan jangan engkau jadikan hari berpuasamu dengan hari tidak berpuasamu itu sama. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini sungguh luar biasa. Jadi puasa itu jangan hanya dengan menahan makan dan minum saja, tapi telinga kita ikut berpuasa. Dari apa? Dari mendengar ucapan-ucapan kotor, dari mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar riba, mendengar namimah, mendengar yaitu saling mengumpat, cela mencela. Maka telinga kita harus dijaga. Meskipun sekali lagi mendengar hal itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mempengaruhi pahala puasa. Demikian pula pandangan kita, hendaknya juga berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita juga berpuasa dari berkata dusta, berkata kotor, dan beliau lebih khusus menyebutkan dan tinggalkanlah menyakiti pembantu. Wallahu a'lam bishawab. Apa di antara hikmah nasihat beliau tinggalkan menyakiti pembantu? Karena sebenarnya menyakiti siapapun dilarang. Jangankan pembantu, menyakiti orang lain siapapun dilarang. Namun beliau menyebutkan secara khusus menyakiti pembantu. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab pembantu itu orang yang lemah, berada di dalam penguasaan kita dan sangat rentan untuk kita zalimi. Karena kita merasa berkuasa, kita merasa telah menggajinya, sehingga kita bisa leluasa berbuat semau kita.
apalagi di saat puasa. Bisa jadi emosi kita sedang tidak stabil karena kita lapar, kita haus, lalu tiba-tiba pembantu kita mengecewakan kita. Maka hati-hati dari menyakiti seorang pembantu. Wal yakun alaika waqar, tetapi hendaknya engkau mengagungkan yaitu hari-hari Anda berpuasa dan tenang, dan jangan sampai hari berpuasa sama dengan hari tidak berpuasa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang perlu kita introspeksi. Coba kita bandingkan saat berpuasa dan saat tidak berpuasa, apakah sama saja? Kalau sama saja, maka tentu ini PR yang perlu untuk kita benahi. Ya, mengapa? Karena harusnya dengan berpuasa kita lebih bisa mengendalikan diri. Kita lebih bisa menjaga lisan. Kita lebih bisa menjaga pandangan. Ya, secara syar'i ini harusnya menjadi perbedaan puasa dengan tidak puasa. Demikian pula Allahu a'lam bishawab, menurut bisa dikatakan ya apa istilahnya ilmu kedokteran yang semisalnya, orang yang berpuasa yang dia menahan lapar dan dahaga itu harusnya lebih mudah untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya banyak para ulama yang menyebutkan bahwa pangkal dari dosa atau tempat yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia itu adalah perut. Kalau perutnya kenyang, maka hawa nafsu akan meningkat. Tapi kalau perutnya lapar, maka ini lebih mengekang hawa nafsu. Jadi secara kesehatan puasa ini membantu kita untuk mengekang hawa nafsu. Ditambah lagi motivasi-motivasi yang ada di dalam agama. Maka dari itu kalau ada orang yang ketika berpuasa dan tidak berpuasa sama dari sikapnya, tutur katanya, perbuatannya, akhlaknya, maka ada hal yang perlu untuk dibenahi. Ya, dan ini adalah nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Jangan sampai hari Anda berpuasa dan hari tidak berpuasa itu sama. Contoh lagi ibadah, ya, orang yang berpuasa, orang yang menahan lapar, insya Allah lebih mampu untuk beribadah maksimal daripada orang yang kekenyangan. Ya Pak ya, ya. Memang kita butuh makan, tapi kalau makanan terlalu banyak, justru yang timbul adalah rasa malas, sehingga ibadah jadi tidak maksimal. Nah ini bayangkan. Maka dengan puasa kita bisa menahan nafsu dan bisa meningkatkan ibadah. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita puasa tambah malas, nah ini berarti ada yang salah dari puasa kita. Harusnya puasa bisa lebih menjadikan kita semangat beribadah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'allif rahimahullah, wa yusannu lil muslimina fi syahri Ramadan an yusallu bil laili, dan disunahkan bagi umat Islam di bulan Ramadan untuk salat di malam hari ba'dal faridati, setelah menjalankan salat fardu, yaitu salat isya, 11 rakaatan, yaitu salat malam sebanyak 11 rakaat yang dikenal dengan salat tarawih. Ihya'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni baginya dosanya yang telah berlalu. Wa qalat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha,
Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Taib, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang memiliki keutamaan besar di bulan Ramadan selain salat atau selain berpuasa adalah salat malam yang dikenal dengan salat tarawih. Namun Syekh di sini mengingatkan ya, ba'dal faridah, setelah salat fardu. Apa hikmahnya beliau mengingatkan hal ini? Jangan sampai kita mengejar sholat taraweh tapi sholat fardu kita tinggalkan, ya. Jadi sholat fardunya nggak dijaga, begitu taraweh semangat, maka ini kesalahan besar. Seutama-utamanya sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Dan sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, sebagaimana yang telah kita ketahui. Sedangkan fardu, apalagi fardu ain, maka ini tidak boleh ditinggalkan, meskipun nampaknya tidak ada keutamaan sebesar ini. Sebesar apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara jerat syaitan menjadikan manusia salah di dalam memprioritaskan ibadah, di antaranya meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Lah tapi kan ini pahalanya besar. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka para ulama kita menjelaskan di antara kaidah baku dalam agama Islam, kalau kita jumpai amalan-amalan sunnah tertentu yang memiliki keutamaan besar, maka tetap dia tidak bisa mengalahkan amalan wajib, meskipun dari amalan wajib itu tidak disebutkan keutamanya secara khusus. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, rakaatani qabla al-fajri, ya, khairum minad dunya. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu ada orang yang hanya sholat sunnah qabliyah subuh tapi enggak subuhan. Apa manfaatnya sholat subuh? Misalkan gitu. Kalau sholat qabliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun sholat subuh, mana keutamaan khususnya? Apakah begitu cara berfikirnya? Maka tentu salah. Hanya saja ya nggak ada orang seperti ini. Kenapa? Qabliyah subuh sudah kadung bangun, ya tentu akan mengerjakan sholat subuh. Tapi yang sholat tarawih nggak sholat wajib, ada nggak kira-kira? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nampaknya banyak. Nah, karena salah memahami, puasa itu identik dengan Ramadan, identik dengan puasa di siang hari, sholat di malam hari. Tapi sholat wajibnya terkadang dilalaikan. Apa dalilnya pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah meskipun disebutkan secara khusus sedemikian rupa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang diwajibkan oleh Allah. Ini sudah cukup.
Sehingga puasa sunnah dengan puasa wajib Allah cintai, lebih cintai puasa wajib. Salat sunnah dan salat wajib Allah lebih mencintai salat wajib. Ya, salat tarawih dengan salat 5 waktu Allah lebih mencintai salat 5 waktu. Qabliyah subuh dengan salat subuh Allah lebih mencintai salat subuh. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku pun semakin mencintainya. Jadi amalan sunnah itu tambahan, Allah semakin cinta. Tapi asas cinta Allah itu kepada yang mengerjakan yang wajib. Artinya kalau orang tidak mengerjakan yang wajib, maka jangan berharap Allah mencintai dia dengan amalan sunnahnya. Ibaratnya dasarnya nggak suka, mau dikasih apapun, mau diiming-iming apapun nggak mau. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang mengerjakan sesuatu yang paling Allah cintai wajib, maka kalau ada amalan sunnah Allah tambah cinta, Allah semakin cinta. Tapi kalau orang tidak mengerjakan yang wajib, maka jangan berharap cinta Allah, karena amalan sunnah itu apa? Tambahan. Ya. Adapun jumlah salat qiyamul lail di bulan Ramadan, memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tidak pernah salat malam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya, ini menurut persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun para ulama kita menjelaskan apa yang diketahui Aisyah atau apa yang tidak diketahui oleh Aisyah itu bisa jadi diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, sehingga sebagian para ulama tidak terlalu keras di dalam masalah ini. Artinya salat qiyamul lail wallahu a'lam bishawab, kalau kita mengikuti hadis Aisyah memang yang paling afdal 11, tidak lebih dari 11. Tapi apabila ada sebagian kalangan yang salat lebih dari 11 rakaat, ditambah lagi ada riwayat-riwayat dari para salaf yang mendukungnya, maka tentu tidak bisa kita ingkari. Yang terpenting salatnya khusyuk. Jangan sampai salat lebih dari 11 rakaat enggak khusyuk, maka lebih baik 11 tapi khusyuk. Ya. Jadi masalah jumlah rakaat salat tarawih ini masalah yang insyaallah diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kita tidak perlu saling keras di dalam masalah ini. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan disebutkan di sini ihya'an li sunnati Rasulillah, karena menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan afdalnya dikerjakan secara berjamaah. Khusus di bulan Ramadan maka hendaknya dirutinkan sholat berjamaah, karena Nabi SAW pernah mengerjakan hal ini meskipun hanya 2-3 hari. Adapun di hari yang keempat dan seterusnya beliau tidak keluar. Ada di kalangan manusia yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu telah membuat bid'ah hasanah karena mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat malam hanya 3 malam, tapi Umar bukan hanya salat malam setiap hari, tetapi mengumpulkan seluruh jamaah dengan satu imam. Dan di akhir asar Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Pernah dengar ya? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa itu?
Salat tarawih dipimpin oleh satu imam dikerjakan setiap malam di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita sebenarnya sudah menjelaskan yang dimaksud Umar bid'ah itu bukan bid'ah dari segi syariat, bukan bid'ah dari segi agama, tapi bid'ah dari segi bahasa. Hal yang baru yang sebelumnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau dari segi syariat, sholat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Karena Nabi SAW pernah mengerjakannya. Kalau ada yang bertanya, bukankah cuma 3 malam? Berarti Umar nambah-nambahi? Tidak. Nabi SAW sholat tarawih hanya 3 malam karena ada alasan. Apa alasannya? Beliau khawatir kalau sholat tarawih ini sampai diwajibkan, kita yang akan sengsara. Sholat 5 waktu saja banyak yang bolong, apalagi wajib sholat tarawih. Dan itu jelas dari sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Ketika para jamaah di pagi hari menanti-nanti semalam kok Nabi nggak keluar, maka beliau menjelaskan, tidak ada hal yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian, melainkan aku khawatir sholat ini akan diwajibkan kepada kalian. Nabi khawatir karena beliau masih hidup, yang sewaktu-waktu hukum bisa berubah. Jadi beliau khawatir kalau beliau rutinkan sholat ini nanti diwajibkan sama Allah. Dan ternyata setelah beliau SAW meninggal dunia tidak ada perubahan hukum. Berarti kembali kepada asal. Sholat tarawih berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Sholat tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Adapun Nabi hanya 3 hari karena ada suatu alasan. Kalau alasannya sudah tidak ada, maka kembali kepada asal. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar, orang sholat sendiri-sendiri, di sana yang mimpin yaitu sahabat fulan, di sana yang mimpin sahabat fulan, gantian. Maka Umar bin Khattab ingin mengembalikan sebagaimana dahulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang mimpin sholat dari sekian banyak jamaah. Dikumpulkanlah para jamaah, ditertibkan. Yang awalnya mereka sholat gantian dengan banyak imam, ganti-ganti, sekarang sholatnya hanya 1 imam setelah sholat isya. Nah, menjadi rapi, tertib. Baru beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi justru beliau menghidupkan sunnah, karena selama ini memang tidak diamalkan, karena Nabi meninggalkan sampai hari keempat. Abu Bakar, wallahu a'lam bishawab, mungkin beliau belum terfikir karena beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad. Di zaman Umar lebih kondusif sehingga kaum muslimin bisa ditata, dan ini diantara kenikmatan yang luar biasa. Jadi Umar bin Khattab bukan berbuat bid'ah, justru menghidupkan sunnah yang pernah padam, ya, sunnah yang pernah padam. Nah, taib. Jadi sholat tarawih di bulan Ramadan berjamaah itu sama sekali bukan bid'ah. Adapun jumlah rakaatnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang afdal wallahu alam 11 rakaat. Isya, taib. Salat isya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan untuk menuntaskan pembahasan tentang as-saum atau as-siyam. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan walis-saumi fawaidu 'azimatun, dan puasa memiliki faedah-faedah yang agung, tanfa'ul muslima fi dinihi wa dunyah, yang memberi manfaat bagi seorang muslim dalam urusan agama dan dunianya. Minha, yang pertama diantaranya al-fawzu bil jannah wan najatu minan nar, yaitu seorang muslim akan berbahagia dengan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Ya, jadi diantara keutamaan puasa bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian berikutnya taharatun nafsi wa hifdzul jasadi. Puasa bisa menjadikan hati itu suci dan menjaga jasad. Dari segi agama, puasa bisa menjadikan hati itu suci, hati itu jernih, ya, dan menjaga jasad agar tetap sehat. Kemudian pula berikutnya al-husulu ala mahabbatillah. Puasa bisa menjadi sebab seseorang meraih cinta Allah. Wa bil qiyami bi ta'atihi subhanah, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Seperti hadis qudsi yang tadi kita sampaikan, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya, dan puasa di antara hal yang Allah wajibkan kepada kita. Berikutnya asy'uru ma'al ikhwatil muslimin, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, minal fuqara, dari orang-orang fakir, wal jia, orang-orang yang kelaparan, wal mahrumin, dan orang-orang miskin yang mereka tidak diketahui karena mereka tidak minta-minta. Ya, jadi kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Orang-orang yang tidak bisa makan karena kekurangan, otomatis mereka kelaparan. Dan kita yang memiliki kelebihan, meskipun kita mampu, ada waktunya kita menahan diri dari makan sehingga kita lapar. Jadi turut merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, seakan-akan orang-orang miskin ada temannya ketika mereka kelaparan, dengan disyariatkannya apa? Berpuasa. Dan yang terakhir ijtinabul athami wadz-dzunub, dengan puasa kita bisa menjauhi dosa. Ya, dari hadis yang pernah kita sampaikan bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan di antara makna setan dibelenggu yaitu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa. Meskipun tidak semua setan dibelenggu sebagaimana kita telah sampaikan, namun setidaknya bisa meminimalisir dosa. Kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan berkata, dengan berdoa kepada Allah, Allahumma wafiqna lis-siyam wa a'inna 'alal qiyam wa akrimna bi adabil Islam. Ya Allah, berilah kita taufik untuk berpuasa dan tolonglah kami untuk bisa mengerjakannya, dan muliakanlah kami dengan adab-adab Islam. Amin. Tayyib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan yang ke-14 dari kitab Al-Islam Muyassaran tentang puasa. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, Az-zakat ila fityanil Islam, pembahasan tentang zakat bagi para pemuda Islam. Taib, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan.
Ya. Jika seseorang berpuasa Ramadan punya hutang, kemudian masuk bulan Syawal, berpuasa Syawal, masuk bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, masuk Muharram berpuasa Tasu'a Asyura, tapi tanggungan wajibnya belum dikerjakan. Ya. Apakah ini disebut yang tadi mengutamakan sunnah meninggalkan yang wajib? Taib. Ketika ada orang punya tanggungan puasa di bulan Ramadan yang harusnya dia segera selesaikan, namun ternyata dia lebih mendahulukan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan tertentu. Apakah ini termasuk mendahulukan yang sunnah dibanding dengan yang wajib? Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi kita sampaikan, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu sampai pada taraf meninggalkan yang wajib. Seperti tadi, sholat tarawihnya iya, tapi sholat wajibnya ditinggal. Qobliyah subuhnya iya, tapi sholat subuhnya ditinggal. Nah, ini jelas dia mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Adapun kalau seseorang itu menjalankan puasa-puasa sunnah pada bulan-bulan yang tadi disebutkan, namun dia menunda tanggungan puasa wajibnya, apakah masuk dalam hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami tidak. Kenapa? Karena tanggungan puasa ini masih ada jangka waktu sampai pada Ramadan berikutnya. Jadi sepanjang tahun ini dia leluasa untuk apa? Membayarnya, mengqadha'nya. Meskipun secara kaidah lebih cepat lebih baik. Yang namanya tanggungan segera diselesaikan lebih afdol. Namun karena kondisi, ya, karena keadaan, bisa jadi dia apa? Menunda yang wajib. Nah, ada momen puasa Arafah. Nah, seperti ini misalkan. Eman kalau ditinggalkan, toh yang wajib masih bisa dikerjakan bulan depan. Bulan depan ada puasa Tasu'a, Asyura. Bulan depannya lagi ada puasa apa lagi misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ya, kalau saya boleh berpendapat, lebih baik kerjakan yang wajib dulu. Ya, itu yang lebih afdal. Karena apa? Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kan gitu ya. Namun sekiranya memang tidak sempat karena ada kondisi tertentu sehingga pas puasa Arafah, ya ini keutamanya besar gitu. Sedangkan kita tunda puasa wajibnya, Allah alam, semoga ini tidak termasuk yang tadi ya. Kalau yang tadi jelas mengerjakan yang sunnah hingga meninggalkan yang wajib. Ini kan nggak ditinggalkan, tapi ditunda karena memang Allah masih memberikan batas waktu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.